Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak haram konstitusi Gibran sah menjadi wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman semua nonton bareng, yang mana ini ada seorang lelaki yang bernama Yudi Pramuko mengatakan konstitusi Gibran anak haram. Jadi si bapak-bapak ini adalah mengakunya tukang bakso Mekah ya, dan langsung mendapat omelan dari para netizen. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak haram konstitusi Gibran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh heran ya, kenapa orang-orang macam ini sudah pakai peci macam itu, muka-muka ulama, tapi kenapa ya mulutnya tak sesuai dengan apa yang dia pakai. Sadarlah, umur sudah tua, tak payah kita nak cakap ini nak cakap itu sama orang. Aduh, Paci, maunya Paci tuh ingat keluarga, urus keluarga, urus bini, urus cucu macam tuh. Tak payah nak tambah-tambah dosa macam ini. Paci ini sudah tua, berubang sudah jenggot tuh. Tadinya sih saya anggap serius Bapak ini mengatakan Gibran anak haram konstitusi sah menjadi wakil presiden. Sepertinya ini Bapak pendukung 01 ya. Tapi pas di tengah-tengah pitik, ujung-ujungnya apa? Dia minta modal 2 juta buat modal jualan bakso. Tidak perlu miliaran. Loh. Kan pendukung 01 biasanya mengatakan apa? Pendukung 02 memilih karena bansos, pendukung 02 memilih karena makan gratis, ya kan? Sekarang apa ini? Kalau bukan mengemis, ya, minta uang 2 juta, tidak perlu miliaran, kata dia. Terus siapa yang mau ngasih uang miliaran? Aneh Bapak ini ya, cara mengemisnya bisa saja seperti ini. Ya udah ya. Cari cara dengan baik, dengan meminjam modal ke bank atau gimana gitu kan. Tidak usah menjatuhkan harga diri di sini Bapak, ya kan. Ya kan pendukung 01 selalu mengatakan pendukung 02 mendukung karena makan gratis kalau nggak bansos. Nah ini apa kalau bukan mengemis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang sudah tua seperti saya, sama-sama tuanya ya, lebih baik Bapak menjaga omongan, menjaga bicara, menjaga sikap. Lihat, Bapak jualan bakso kan, jualan bakso Mekah. Harusnya sikap dan watak Bapak sesuai dengan penghuni Mekah. Itu melambangkan keimanan Bapak sudah tebal ya. Jadi biasanya kalau orang yang keimanannya sudah tebal itu menjaga mulut, bicara itu loh, mulutnya dijaga. Nggak usah ngerendahin Mas Gibran. Sejelek apapun yang Bapak bilang anak haram konstitusi, tetap saja Mas Gibran terpilih menjadi wakil presiden ya. Bapak sakit hati kah? Sehingga Bapak bicara seperti itu. Mengapa kalau memang Mas Gibran bisa menjalani tugas-tugasnya? Harusnya Bapak sebagai sesepuh yang sudah tua harus mendoakan Mas Gibran juga Pak Prabowo sebagai pemimpin negara ini bisa memimpin dengan amanah, membawa Indonesia maju, membawa bangsa ini lebih maju, membawa kesejahteraan bangsa dan negara ini lebih aman, makmur. Didoakan Pak sebagai sesepuh seperti saya, Anda kan sudah tua, harusnya mendoakan, bukan menjatuhkan, menjelek-jelekan. Terus siapa yang mau milih sampean jadi wakil presiden seumpama Bapak merasa mampu menjadi wakil presiden? Coba calonkan, nggak usah nyinyir Pak. Kelihatan dari mulut Bapak ya, modelnya kalau ngomong dari wajahnya, Bapak ini sudah tua, tukang nyinyir.
sholat yang lebih kusuk Pak, diistiqomahkan. Berdoa untuk anak-anaknya nanti, biar anak-anak Bapak nanti tidak direndahkan orang. Hukum karma itu berlaku loh Pak, hati-hati ya. Allah itu maha adil. Bicara yang seperlunya saja, yang baik-baik Pak. Kalau nggak suka lihat saja, nggak usah Bapak menjelek-jelekan. Bapak dengan Mas Gibran derajatnya lebih tinggi. Mas Gibran kan sebagai wakil presiden, Bapak tetap jadi rakyat biasa di bawah kepemimpinan Mas Gibran. Walaupun Mas Gibran kamu katakan seperti itu, anak haram kah atau apa? Gimana kalau Bapak anaknya dikatakan anak haram, mau nggak? Hah? Bicara itu yang baik-baik Pak, sudah tua. Kita itu sebentar lagi menghadap ke yang kuasa. Harusnya yang baik-baik yang dibicarakan, banyak berdoa, berzikir Pak. Masa Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim Pak. Gimana kalau dibalik Pak, anak Bapak yang dijelek-jelekan, anak Bapak yang direndahkan? Pikir dong, jangan asal bicara. Lagian siapa yang mau milih Bapak sebagai wakil presiden? Tidak ada Pak, tidak ada. Itu aja, jualan bakso Mekah. Saya doakan jualan Bapak laris ya, laris manis, diberkahi Allah, amin. Hai Pak Kustit, saya mau ketawa dengan Bapak ini. Nah, inilah yang diduga Saya banyak tidak mau otoritas Kamboja banyak kalau mempunyai wakil ada di sana. selevel Inilah yang Gibran. kemudian kami berkoordinasi dengan Siapa pula yang mau jadiin Bapak jadi presiden? Persatuan Luar Negeri. Emang bagus Bapak ini jualan bakso. Pas jualan bakso Pak ya, tenang-tenang di sana jualan bakso. Jadi nggak usah ngurus negara ya. Nah, bukan level Bapak ya ngurus negara. Itu saya kira yang Ya. kita punya server ya. Nggak ada yang mau menjadikan Bapak itu wakil ataupun jadi presiden. Sorry ya Pak, aku sedikit gitu aja Pak ya. Diam-diam duduk manis, jadilah tukang bakso. Memang itu ranah Bapak. Pasnya Bapak jadi tukang bakso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak yang sudah tua. Oh, jadi Bapak ini jualan bakso, usaha kecil-kecilan, Pak. Pengen modal 2 juta aja nggak punya. Tapi untuk menghina, memfitnah, mencaci orang yang tinggi, yang punya jabatan sudah tentu, Bapak berani. Kenapa modal 2 juta Bapak nggak berani minta sama yang Bapak sukai? Orang yang Bapak dukung siapa? Orang yang Bapak sukai siapa? Kenapa nggak minta bantuan sama itu? Kecil Pak, 2 juta itu kecil kalau buat siapa yang Bapak sukai gitu. Saya miris loh Pak, mohon maaf, sampean ini sudah tua ya. Seharusnya sama generasi muda ini Bapak tuh memberikan ajaran yang baik Pak. Ada kebusukan dalam hati disimpan dalam perut, nggak bakalan meledus Pak. Nggak usah ungkapkan ke dunia. Karena Bapak lagi jualan, butuh usaha, butuh apa? Butuh modal. Gimana mau laku jualannya Pak? Kalau kerjaannya menggibah, gitu ya, memfitnah. Gimana mau usahanya lancar Pak? Baca sholawat saja yang banyak, mau laku kayak nggak mau laku, pasrah saja. Karena rezeki nasib itu sudah ada yang mengatur. Ya, gitu. Miris loh Pak saya. Mungkin saya sebagai seumur anak Bapak, kalau punya anak ya. Cuma saya miris gitu loh. Kok bisa orang tua memberikan pendidikan seperti ini? Bukan sama anaknya sendiri, tapi sama seluruh dunia. Karena kalau sudah masuk ke sosmed, seluruh dunia akan mendengarnya Pak. Ya, ingat Pak, Pak Jokowi, Mas Gibran, meskipun dicaci, dihina, nggak membalas, belum tentu dia karena takut, belum tentu dia merasa benar apa yang dituduhkan Bapak gitu. Tapi mereka milih diam.
Nah, dan kenapa dia dipilih oleh rakyat? Karena kediamannya itulah, ya, karena kerendahan hatinya, kemuliaan sifatnya. Kami tidak mencari pemimpin yang suka kuar-kuar, ya. Kami tidak pernah pandang pemimpin kami ini punya harta, punya apa, enggak. Yang kami pilih dari dalam hati nurani kami yang tulus, ya. Sepeser pun ya Pak, kalau ke kampung saya, jangankan 20.000, sepeser pun tidak ada uang untuk memaksa milih 02. Tapi hati nurani kami sekeluarga di sini, ya, tetap yakin sama 02. Karena apa? Ya karena akhlaknya Pak, gitu, ya. Tidak suka dia mentinggi-tinggikan dirinya. Itulah yang kami hargain. Kenapa rakyat suka? Ya begitu Pak. Kami tidak suka dengan orang yang suka meninggi. Karena apa? Orang yang suka meninggi ini cuma baik di waktu butuh, ya. Ada baiknya di waktu butuh. Tapi jika dia sudah sukses, sudah mencapai apa yang dia inginkan, lihat saja Pak, semuanya ditinggalkan. Coba bayangkan, di Sumatera mana ya, Barat, kalau nggak salah, di Sumatera lah pokoknya, yang ada gempa dan banjir. Di situ Pak Prabowo tak ada suara sama sekali Pak. Yang banyak Pak Anies suaranya. Yang menang Pak Anies di kampung situ, di daerah situ. Setelah ada kebanjiran, tsunami, kenapa Bapak Anies tidak muncul? Yang muncul siapa Pak? Yang merangkul mereka, yang menolong mereka siapa? Ingat loh Pak, ingat itu. Dari situlah kami semakin yakin, ya, seyakin-yakinnya. Siapa yang merangkul Pak? Saya mau tanya. Mohon maaf ya Pak, sampean ini seharusnya memberikan contoh yang baik, ya. Kalau contoh yang baik itu yang mau diambil, yang nggak mau diambil. Kalau kata-kata Bapak seperti itu, yang kayak Bapak ucapkan ada haram-haramnya, kayak apa hukum haram? Bapak tahu nggak? Orang dituduh haram, tapi Bapak yang memikul dosanya. Bapak yang menguasai semua dosanya. Orang yang dituduh haram mah ringan bebannya Pak. Kalau iya sekalipun, ya, dia bisa dikurangi keharamannya. Tapi Bapak yang merasa sok suci, ya, malah kesucianmu, kebaikanmu bakal diambil sama orang yang dianggap haram itu. Masa sih Bapak sudah tua kok belum tahu? Ingatlah Pak, jangan itu, terutama orang tua. Kedua, Bapak ini orang laki, orang tua, malulah. Karena karma itu tidak akan pernah terpeleset. Siapa tahu anaknya, cucunya, gitu, cicitnya nanti bener jadian anak haram. Karena meskipun Mas Gibran tak mengutuk Bapak, tapi orang yang mendukung Mas Gibran sama yang suka sama Mas Gibran belum tentu tidak berdoa agar karma itu datang sama sampean sendiri. Hati-hatilah. Jangan sampai kuar-kuar seperti itu, malu dengan usia, malu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak haram konstitusi Gibran sah menjadi wakil presiden. Kita lihat bagaimana kemampuan dia dalam mengembangkan narasi, dalam berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik nasional, dan bagaimana dia mengarahkan Indonesia membantu Prabowo. Kalau saya nggak mau jadi wakil presiden level seperti Gibran. Mendingan saya jualan bakso Mekah ini, cuman modal nggak ada. Siapa yang mau ngasih modal saya 2 juta aja? Saya mau jadi rakyat yang menolong diri saya sendiri, gak usah miliaran itu. Kirim bakso Mekah atau bubur ayam ojo lali, rakyat menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum.
Jadi itu ya teman-teman, si Bapak Yudi Pramoko itu tadi mengatakan saya tidak mau jadi wakil presiden gitu ya. Dan beliau itu mengaku sebagai tukang bakso Mekah dan tidak mempunyai modal, dan dia mengharapkan siapa yang mau ngasih modal saya 2 juta, dia mau berusaha dan mau menghidupi dirinya sendiri atau mau bekerja untuk dirinya sendiri katanya. Dan langsung sama para netizen itu, sama mama itu diomelin, disemprot ya, gara-gara mengatakan mau minta bantuan uang sebesar 2 juta rupiah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.